Saris menyajikan webinar reguler mulai dari perencanaan keuangan, pengenalan berbagai macam instrumen investasi di pasar modal, kemudian penggunaan aplikasi dan fitur Bright sampai metode analisis untuk trading maupun investing. Semua disajikan dengan lengkap bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Perkenalkan, nama saya Audina Nurhadiza yang akan bertugas sebagai host pada sore hari ini. Saya tentunya tidak sendiri, nanti akan ada Bapak Toto Andrianto yang akan membawakan materi yang berjudul Update Market dan juga bedah fitur aplikasi Bright. Sebelum sesi dimulai, saya akan membacakan peraturan webinar hari ini. Diharapkan seluruh peserta mematuhi peraturan tersebut. Demi kelancaran acara dan kenyamanan peserta lainnya, admin berhak mengeluarkan peserta yang tidak mengikuti peraturan berikut. Yang pertama ada menggunakan nama lengkap ketika join sesuai yang dicantumkan saat registrasi. Apabila belum sesuai, silakan rejoin terlebih dahulu. Yang kedua, menjaga ketertiban selama keberlangsungannya acara dengan menuliskan kalimat yang tidak sopan dan tidak mengandung sara. Dengan menuliskan, mohon maaf, izinkan saya untuk mengulang, dengan menuliskan kalimat yang sopan dan tidak mengandung sara. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema yang dibawakan. Yang keempat, dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan dan admin berhak untuk mengeluarkan peserta yang melanggar peraturan webinar. Jadi, itu ada 4 poin yang harus teman-teman taati ya. Pada webinar sore ini kita akan membahas tentang update market dan juga bedah fitur aplikasi Bright bersama narasumber kita yaitu Bapak Toto Andrianto. Beliau adalah seorang yang ahli dan saat ini sebagai Bright Advisor BRI Dana Sekuritas Bandung. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak Toto Andrianto, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Audina dan juga sobat rider semua ya. Jadi apa yang akan disampaikan untuk sore ini, Bapak Toto? Ya, seperti Kira-kira? biasa untuk hari Senin kita ada update market ya. Jadi kita update market mungkin seminggu kemarin dan juga prediksi mungkin perkiraan nih pergerakan seminggu ini seperti apa dan juga nanti kita bahas nih Mbak Audina ya kaitan dengan apa aplikasi Bright nih ya khususnya ada fitur baru gitu. Tuh. Baik, oke, tanpa berlama-lama langsung saja silakan Bapak. Saya persilakan untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Mbak Audina ya atas pembukaannya. Saya ucapkan apresiasi juga ini host ya baru kita dari KSPM Unpi ya teman-teman ya. Eh, siap izin share screen untuk sore hari ini Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Bentar ya. Bentar. Ya, apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum, Pak. Nah, ini udah ya. Udah ya, terlihat ya. Baik, Bapak Ibu semua, ke sore hari ini mengenai update market ya. Bahwa untuk update market, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu ya, di minggu kemarin itu minggu yang sangat sedikit ya. Cuma Senin, Selasa, Rabu ya, 3 hari ya. Dan kita ada libur panjang, Bapak Ibu. Nah, di minggu ini ya, minggu kedua nih bulan Februari juga ada libur nanti di tanggal 14. Jadi kita eh, market cuma 4 hari ya teman-teman ya. Nah, menariknya secara umum ya, secara makro nih kita lihat makro strateginya ya teman-teman ya. Di outlook terhadap pertumbuhan dan suku bunga untuk kemarin sudah rilis ya, bahwa pertumbuhan kuartal 1 nih akan tetap tinggi ya.
Jadi ini prediksi dari tim kita bahwa untuk kuartal 1 ya, kuartal 1 itu dari bulan Januari teman-teman ya sampai bulan Maret ya, 3 bulan itu secara umum nanti akan terus menguat ya. Di sini pertumbuhan kuartal 1 2024 akan tinggi ya. Jadi ini didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga ya, mungkin di sisi secara umum lebih lambat dibandingkan dengan kuartal 4. Ya, jadi kuartal 4 ini memang menjadi penentu ataupun paling tinggi ya secara umum gitu teman-teman. Nah, nanti kuartal 2 ya mungkin akan ditopang oleh adanya momen Idul Fitri ya, puasa dan Lebaran. Nah, ini akan mendorong juga ya. Untuk saat ini juga pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong juga oleh adanya pemilu ya teman-teman ya. Nah, di bulan Februari ini sebentar lagi nih teman-teman atau Bapak Ibu semua juga akan mengikuti pencoblosan ya. Nah, ini juga akan secara umum nanti mendorong dari pertumbuhan ekonomi. Ya, di sini disebabkan nih beban belanja pemerintah yang besar ya. Nah, ini jadi didorong oleh pembelanjaan pemerintah, yaitu adanya pengeluaran dari sisi biaya ya untuk penyelenggaraan pemilu nih teman-teman. Itu ya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Nah, secara umum suku bunga ya, jadi suku bunga yang dilontarkan nih oleh apa BI ya dalam hal ini tidak akan buru-buru ya untuk menurunkan suku bunga ya teman-teman ya. Bahwa kuncinya nih Bank Indonesia tetap akan menjalankan yang namanya rasio GBM-nya ini tinggi ya saat ini. Jadi nanti suku bunga mungkin diperkirakan akan mulai turun seiring dengan penurunan yang dilakukan oleh Amerika ya. Nah, Amerika sendiri prediksinya nih akan mulai turun itu kisaran di bulan Mei ya, bulan Mei nih teman-teman. Jadi masih saat ini masih di suku bunga yang tinggi ya. Nah, Indonesia sendiri saat ini di level 6% ya. Ada selisih 7,5% dibandingkan Amerika. Nah, ini selisih yang cukup kecil Bapak Ibu ya. Nah, secara makro aman ya, Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu investasi di pasar modal, di aset saham. Saya kira untuk di obligasi dan reksadana ini masih cenderung aman ya. Nah, seiring dengan itu mungkin perlu kita garis bawahi ya, bahwa ada penurunan dari sisi obligasi pemerintah saat ini ya. Nah, ini bisa teman-teman yang mau koleksi bisa di sektor obligasi ini. Nah, kalau kita lihat lagi equity strateginya seperti apa nih Bapak Ibu yang punya saham gunting ya, yang udah punya posisi eh, equity dalam hal ini saham nih teman-teman bisa perhatikan beberapa sektor ya yang menarik yang perlu kita cermati nih teman-teman. Yang perlu kita highlight lagi di sini dari sisi pertumbuhan ya. Nah, diprediksikan sektor mana di kuartal 1 ini yang cukup menarik Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kita garis bawahi. Di sini yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya nantinya berlanjut itu masih di sektor transport ya and storage. Nah, kemarin udah rilis ya dari Angkasa Pura kaitan dengan Pak penerbangan ya. Ini penerbangan juga hubungannya dengan pariwisata juga. Nah, ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Nah, ini datanya terlihat juga ya di kuartal 4 itu sektor transport dan storage ini mengalami penguatan 10,3%. Nah, mungkin nanti akan lanjut juga ya, karena juga kampanye masih jalan ya, teman-teman ya di kuartal 1 juga, makanya sektor ini jadi masih leading ya, teman-teman ya. Nah, disusul oleh sektor electricity. Di sini electricity and gas ya. Electricity ini nanti kaitannya dengan kebijakan pemerintah dengan adanya green energy ya. Dan saya kira nanti saham-saham yang hubungannya dengan electricity mungkin tahun ini bisa juga menguat ya ataupun menarik nih teman-teman ya. Electricity sahamnya apa aja nanti bisa dicek ya. Sahamnya kaitan dengan electricity. Terus sektornya yang cukup menarik juga nih di kuartal 4 ya kemarin itu adalah bisnis activity ya. Bisnis activity terlihat juga dengan banyaknya cabang-cabang
yang buka ya, bisnisnya semakin meningkat, permintaan akan konsumsi dan juga perlengkapan pilpres seperti itu ya, kampanye ini meningkat sehingga bisnis aktivitas secara keseluruhan ini meningkat Bapak Ibu. Nah, ini bagus ya buat penyerapan tenaga kerja dan mungkin mengurangi kemiskinan ya, teman-teman. Nah, sektor lanjut lagi di sini adalah accommodation, food, service activity ya. Ini juga mengalami pertumbuhan 7,8%, ya cukup besar ya. Ini mengalami accommodation kita tahu lah ya, pergerakan manusia ya, untuk akhir tahun kemarin mungkin sampai awal tahun ini masih cenderung meningkat ya. Apalagi ditambah dengan libur yang cukup panjang ini bisa meningkatkan aktivitas accommodation ya, serta adanya pemesanan food service nih teman-teman. Ya di situ juga selain itu ya, tadi beberapa sektor yang menarik ya, ada juga yang mulai menguat nih, adanya financial and insurance activity ya. Nah, financial and insurance activity ini udah mulai meningkat juga, kesadaran akan asuransi dan lain-lain ini juga masih bisa menariknya. Jadi teman-teman yang ketinggalan nih saham-saham Big Bang ya, bisa juga nih cek ya di sini ada financial yang lain seperti leasing dan juga adanya asuransi ya. Di sektor ini saya kira masih belum banyak mungkin ataupun hidden saham ya, saham yang bagus tapi belum naik harganya. Ini teman-teman boleh dikolek juga ya. Itu. Jadi kalau yang ketinggalan saham-saham blue chip boleh dilirik ke saham second linernya ya. Dengan catatan dia secara fundamental bagus gitu teman-teman. Ya. Nah kalau kita lihat supplementari untuk rekomendasi harian kita nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya ada saham yang pertama adalah MAPI ya. MAPI ini kaitan dengan saham konsumer ya teman-teman ya. Dan juga ada PTBA ini di saham batu bara ya. Tapi ini kita rekomendasikan swing trade ya teman-teman ya. Swing trade ini jangan lupa ya ada target price-nya untuk MAPI sendiri di 2070 sampai 2130. Boleh siapa di sini yang punya saham MAPI? Boleh komen ya. Ataupun mau saham lain, boleh silahkan nanti di komen saja di kolom chat maupun open mic ya. Di sini ada selanjutnya ada PTBA. Ini PT Bukit Asam ya, kaitan dengan harga batu bara. Untuk harga batu bara sendiri teman-teman nih kalau kita perhatikan di minggu ini masih cenderung flat ya. Tapi masih di atas $100 nih teman-teman. Dan mungkin ada penurunan kinerja ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi overall untuk PTBA di harga saat ini masih menarik ya. Jangan lupa ini target price-nya di 2720 sampai 2850 ya. Ini stop loss-nya di 2480. Nah, yang rekomendasikan sell ini ada LPPF dan juga Tower ya. Oke, ini MAPI-nya menarik nih. Catnya teman-teman ya bagus ya. Ini kalau kita lihat dia mau uptrend, dia mau nembus ya di resisten di 2070. Nah, itu 2070 juga TP kita ya. Silakan teman-teman yang belum masuk, ini sudah masuk di demand zone ya, yaitu di area demand zone yaitu 19 buy-nya ya 1955 1975 gitu. Ada yang sudah masuk saham MAPI? Ya, secara umum dia trennya bullish ya. Tren bullish mulai mantul di MA20 nih. Dia berpotensi melanjutkan penguatan. Mudah-mudahan bisa sampai di 2130. Tapi terdekat TP-nya 270 ya, teman-teman ya. Ini PTBA juga sama, dia udah swing low ya. Artinya dia udah mulai menguat tapi dia terbatas ya. Saat ini dia konsolidasi dulu nih di area ini ya, teman-teman di 2570 sampai 2610. Nah, ini jika dia break nih bagus ya, menguat lagi nih. Jika dia break 2720 nih bakal ada potensi ke 2850. Secara umum PTBA fundamentalnya bagus juga, tapi sektornya ya batu bara emang mengalami penurunan itu. Nah, ini LPPF sell dulu. Nah, ini tower juga sama, dia akan menembus ya, mungkin di support selanjutnya nih teman-teman. Ya.
Oke, nah untuk secara umum overall untuk rekomendasi saham ya untuk yang daily ya ataupun yang ini bisa dicek di sini teman-teman bahwa di sini Pegas masih kita rekomendasikan buy ya teman-teman ya. Ini Pegas menguat kemarin di sini. Nah, Wimna ini ada mengalami penurunan 5% ya. Eh, dan juga MBMA, Telkom ya dan juga Bepin. Oke ya. Nah, yang menarik juga sektor mana yang menarik tadi di situ disinggung adanya sektor telekomunikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, sektor telekomunikasi ini kita rekomendasikan juga nanti untuk dibayar. Itu ya teman-teman ya untuk rekomendasi sahamnya ini bisa dibaca langsung di Sapa Mentari ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya untuk yang day trading performance ini lumayan ya. Dia menguatnya 67% nih probabilitas menguatnya. Nah, untuk yang swing trade performance ini 100% ya. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan disesuaikan apakah mau yang trading harian ya dalam hal ini day trading maupun yang swing trade ya. Jadi strateginya teman-teman pilih dulu di awal dalam hal ini mau harian tradingnya ataupun yang swing ya. Mungkin jika yang sibuk gitu ya nggak bisa mantau setiap hari marketnya, saya sarankan sih untuk yang swing trade ya. Jadi swing trade kita buy, setelah buy teman-teman tinggal pasang stop loss dan juga target price-nya menggunakan yang namanya conditional order ya. Di conditional order juga teman-teman cukup sekali aja inputnya. Sekali input, nanti teman-teman sudah bisa ya. Cukup tinggalkan saja. Gitu. Nanti udah harganya jika menguat maka akan menyentuh TP ya seperti itu. Dan jika turun kita juga batasi risiko di stop loss gitu. Jadi secara umum strategi yang digunakan ini jauh lebih simpel yaitu swing trading gitu teman-teman. Nah, kita ada rekomendasi saham juga teman-teman yang secara fundamentalnya bagus ya. Jadi kita sarankan ini untuk kita hold ya. Ataupun teman-teman yang mau masuk boleh nih saham yang secara fundamentalnya bagus. Yang pertama adalah BBRI ya. Teman-teman tahu kan ya, kemarin sudah rilis itu laba dari Bank BRI ya. Jadi Bank BRI ataupun Indo kita nih labanya kuat ya di kuartal 4 nih ya kan. Ini manajemen memperkirakan pertumbuhan ya pinjaman di kisaran 11 sampai 12%. Jadi laba BBRI ini full year secara umum di 2023 itu 60,1 ya. 60,1 triliun. Nah, ini menjadi laba terbesar juga ya, teman-teman ya. Secara year on year dia tumbuh ya, 17%. Itu. Nah, ini 17% juga cukup tinggi ya. Jadi kalau perusahaan labanya tumbuh 17%, ini teman-teman udah cukup bagus ya. Nah, ini banking saat ini juga lagi top performance juga ya. Itu labanya mencapai all time high baru ya. Nah, ini ditopang oleh laba yang dihasilkan dari net interest margin ya atau NIM nih sini. NII yang lebih tinggi dari OPEC yang lebih rendah. Artinya mungkin dana dana himpunan dananya ini biayanya lebih pastinya lebih kecil ya dibandingkan dengan kredit yang disalurkan nih teman-teman. Jadi ini memberikan ya yang namanya NIM, CIR, dan DPO yang stabil, serta memperkirakan NPL dan COC yang lebih rendah di full year 2024. Ya, jadi tahun 2024 juga nanti BRI ini menjaga yang namanya NPL. Apa itu NPL? Non performing loan ya, artinya laba macet atau sorry kredit macet ya kredit macet. Jadi kalau ada kredit terus macet, nah itu masuk ke NPL. Nah NPL-nya secara umum BRI itu terjaga ya karena sektornya retail dan mikro ya. Jadi orang kecenderungan lebih disiplin ya untuk yang namanya kredit teman-teman. Kita tahu BRI ini cabangnya luas, jadi secara umum hampir ya mayoritas masyarakat itu adalah usahanya adalah dagang gitu ya teman-teman ya.
Nah, mereka pinjam dananya ke BRI mungkin melalui KUR ya, gitu. Dan ini kisaran ininya masih cukup terjaga juga teman-teman. Jadi NPL-nya terjaga lah seperti itu. Nah, BBRI ini diperdagangkan di BBBV full year nanti diprediksi ya 2,5 kali ya. Ini mungkin masih jauh lebih oke ya dibandingkan yang lain ya seperti itu di BBV 2,5. Nah, ada yang bilang mahal nih Pak Toto ya iyalah udah mahal ya. Yang murah mah kan di bawah satu ya teman-teman ya. Tapi secara umum rata-rata ya masih cukup rendah nih teman-teman ya. Nah, mungkin kalau mau teman-teman buat investasi ini bagus di saham BRI ya. Pertumbuhan yang kuat tuh ya. Nah, secara kalau kita lihat lebih detail lagi ya bahwa BRI ini ditopang tadi ya oleh NII yang lebih lemah dibandingin pemulihan yang lebih tinggi. Terus juga kalau kita lihat di sini NIM-nya ya dia cukup besar yaitu di kisaran 8% di sini ya 8%. Jadi ada selisih antara dana pinjaman serta dana tabungan itu kisaran level 8%. Jadi cukup tinggi ya NIM yang di kisaran ini. Teman-teman nanti bisa dibandingkan dengan bank yang lain ya. Nanti kisaran NIM-nya berapa gitu. Tapi overall ini cukup bagus teman-teman. Nah, ini nanti secara umum nih setelah pilkada ataupun pilpres ini ya teman-teman ya. Ini biasanya IHSG akan mengalami rebound atau mengalami penguatan ya. Apakah nanti satu putaran atau dua putaran? Kalau intinya pilpres ini berjalan aman, lancar gitu ya. Ini biasanya respon investor cukup positif nih buat buat IHSG nih teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat rinci lagi nih kinerja keuangan yang solid nih Bapak Ibu ya. Yang kalau kita cek di sini bahwa net profitnya akan terus tumbuh nih ya, terus tumbuh nih teman-teman ya, terus tumbuh. Nah, nanti diperkirakan nih di tahun depan juga akan masih mengalami penguatan. Nah, ini kalau kita lihat LDR-nya juga ya, ini masih di kisaran 93. Jadi ada potensi ya, 7% lagi untuk loan yang akan disalurkan oleh BRI ini teman-teman ya. Nah, ini bisa dibaca ya di grup WAG. Silakan yang belum punya boleh nanti konfirmasi ya kita untuk add ke grupnya. Ah, oke ya. Oh, ini untuk BRI secara umum cukup oke ya. Teman-teman yang mau masuk gimana? Ya mau masuk saat ini di level 6.000 ya. 5.975. Hmm. Hmm. Oke. Iya ya, sorry. BRI saat ini cukup oke nih teman-teman. Yang mau masuk tunggu mungkin agak koreksi dulu ya. Tapi ini udah break all time high ya. Termasuk juga di sini Bank Mandiri serta BCA juga ya. BNI juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Jadi ini banking saat ini jadi mover ya buat IHSG kita nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada saham Astra Internasional nih. Secara valuasi maupun fundamental ini cukup bagus ya. Ya, Astra ini menarik teman-teman bahwa di samping ada yang menjadi beban sebetulnya penurunan Astra ini ya. Teman-teman yang punya hold saham Astra boleh komen. Hmm. Jadi saham Astra ini dari pertengahan tahun kemarin ya, itu di artinya mendapatkan sentimen yang cukup negatif ya. Kita tahu pertengahan tahun 2023 Astra itu di adanya temuan esap ya di motor Honda. Nah, ini menyebabkan penurunan saham Astra juga cukup dalam ya teman-teman ya. Ini coba kita lihat saham Astra di sini. Dia IHSG-nya nggak kemana-mana, tapi saham Astra turun signifikan ya. Nah, ini ketika ada kasus esap ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya saham Astra di harga 7.000, boleh komen.
Oh, ini ada yang komen. Siapa nih? Punya, Pak. Woi, Anissa ini punya saham Astra sepertinya ya. Modalnya berapa? Mungkin kalau 7.000 ya saat ini udah lumayan turun ya. Di level 5.300-an ya teman-teman. Ya, terakhir 52.50 nih. Nah, itu kaitan dengan apa sentimen negatif. Nah, ditambah saat ini yaitu adanya penemuan ya yang diumumkan oleh Toyota dan Daihatsu Jepang ya.